Hai guys, kali ini kita mau ngopi lagi ya. Ngebahas tentang 5 tempat misterius yang ada di dunia. Oke. Yang pertama yaitu Hollow Earth atau disebut dengan bumi berongga. Demi apa? Tadi yang tadi bilang, dia masuk ke sebuah kutub. Dia bilang kalau di kutub itu ternyata ada lubang. Wah, aku kayaknya Tempat pernah masuk. tahu deh. Yang SpongeBob kan ada kota Atlantis tuh. Lupa. Yang katanya tidur nonton SpongeBob. Lah, ya kan tidur ya. Bukan nontonin. Aku sih penasaran banget ya. Kayak gini-gini kayak coba aku yang masuk. Chidori. Wanja. Chidori. Terlalu diwawancara. Apa tuh? Nggak tahu. Penduduk Saranjana katanya ya. Penduduk Sarjana. Sampai KTP-nya. Sampai KTP. Oh, Misterius aku Saranjana. sempat lihat. Hai guys, kali ini kita mau ngopi lagi ya. Ngobrolnya Putri. Jadi apa nih? Kalian percaya gak sih kalau di dunia ini tuh masih banyak hal misterius yang sebenarnya orang tuh nggak semuanya belum tahu gitu. Percaya? Karena kayak bumi itu tuh besar banget. Dan kayak masih banyak banget yang nggak bisa kita telusurin, ya nggak sih? Kayak gini aja deh, kayak kita aja nih bang, bukan siapa-siapa, bukan kayak ya kayak ilmuwan, terus kayak apa tuh pokoknya yang harus ngeliat, pokoknya yang belum pernah kita datengin, kayak kita aja nggak keliling dunia, walaupun kita misalnya pernah ke negara mana, tapi kita kan nggak bisa ke semuanya juga gitu loh. Jadi kayak aku percaya banget masih banyak banget di luaran sana tuh kayak yang belum kita ketahui. Tapi kalau buat Teteh sendiri tuh yang menurut Teteh penasaran apa yang di bumi ini gitu? Penasaran? Yang sekiranya misalnya lagi iseng nih lihat sosmed terus kayak nemu, ini di mana sih, ini apa sih gitu? Kayak Ini penasaran gitu. Alaska. Alaska. Iya. Kenapa jadi misterius? Karena kayaknya belum ada yang pernah kesana nggak sih? Kayak belum ada yang bisa bener-bener gitu loh, kayak ini beneran di situ gitu, ada apa gitu di situ gitu. Karena kan banyak banget mistis juga kan, kayak entah di balik apa tuh namanya? Salju apa sih? Bukan salju dong. Apa tuh kutub? Kutub. Kutub. Kutub kayak di belakang sana tuh ternyata masih ada kehidupan lagi lah. Itu kayak buat aku penasaran banget. Yang selalu kalau misalnya ada video terus kayak di mana gitu kan, ini ternyata ini ada ini gitu. Itu yang paling banget aku penasaran. Yes. Tapi kalau misal di Indonesia sendiri, Teteh ada yang penasaran nggak? Indonesia justru aku belum tahu ya, ada nggak ya gitu. Dan aku belum pernah lihat di Indonesia. Kayak misalnya orang kayak pernah nemuin gitu di pulau mana, atau misalnya di bagian mana, terus kayak ngerekam gitu. Oh ternyata ini ada ini, belum pernah. Banyak kan di luar negeri ya? Iya. Nah itu yang aku sama bingungin. Kenapa ya? Kalau yang bisa dibilang orang Indonesia itu kalau udah penasaran, kita kesana yuk. Bener gak sih gitu kan? Iya. Jadi nggak hidden gem lagi. Bener. Tapi kalau misalnya kayak alien gitu, Teteh percaya nggak alien itu ada gitu apa enggak? Aku tuh selalu debat sama Jeffrey, Njan gitu ya. Makanya ini seru banget kalau misalnya kita bahas ada Jeff atau Njan gitu ya. Kemarin aja lihat kan yang sebelumnya yang bahas laut. Ya kan, kayak seru lah kalau sama mereka tuh kalau ngobrol. Aku tuh alien sih belum percaya kalau aku nggak lihat langsung. Jadi makanya kalau setiap ada video alien apapun itu di internet, percaya nggak percaya, itu jawaban aku. Itu kan di episode kedua kemarin kita kan ngebahas tentang 5 makhluk gede ya, misterius ya, yang ada di dunia. Nah kali ini kita ngebahas tentang 5 tempat misterius yang ada di dunia. Oke. Yang pertama yaitu Hollow Earth atau disebut dengan bumi berongga. Demi apa? Hollow Earth atau bumi berongga adalah menyatakan bahwa bumi itu sebenarnya tidak padat. Kita berpijak di tanah, ada yang beranggapan bahwa di bawah tanah itu ada kehidupan lagi. Ada lagi, iya. Itu aku juga penasaran banget. Terus? Kan kalau misalnya kita diajarin di sekolah kan teori bumi kan paling cuma 4 kan ya, lapisan bumi. Iya. Kayak misalnya inti bumi, Yes. inti luar, Yap. kulit bumi sama atmosfer kan. Yap. Cuma kalau menurut ada dua Oh my God. penemu nih dari Amerika, dia mempopulerkan Hollow Earth itu mengusulkan bahwa lapisan bumi itu atau cangkang di dalam ada ruang kosong besar gitu, ada kehidupan. Jadi nggak seutuhnya tuh padat di bawah tanah tuh, ternyata ada kehidupan menurut dia kan. Karena yang kita pikir yang apa yang dipelajarin kan, kayak padat udah gitu. Kalau misalnya kebelah ya kayak misalnya ada
batu kebelah gitu kan. Kalau batu kan flat gitu. Kalau ini kan ada lapisan-lapisan. Lapisannya. Ya udah kayak gitu Kan gitu. yang kita tahu kan kalau misal makin ke bawah kan kayak lava ya. Lava, iya, kan yang biasa katanya. di film-film atau Iya, disebutin kan. Jadi bilang kalau di bawah tuh ada kehidupan yang aneh gitu. Demi apa sih? Dan Kenapa dia bisa bilang gitu? nah ini dia tadi yang tadi bilang dia masuk ke sebuah kutub. Dia bilang kalau di kutub itu ternyata ada lubang. Wah, aku kayaknya Tempat pernah masuk. tahu deh. Tempat masuk ke kehidupan tersebut gitu. Iya, aku Jadi kalau pernah tahu. misalnya kita ke ujung kutub utara atau selatan, kita bakal nemu tempat kosong kayak terowongan ke bawah. Terowongan ya. Oh my goodness. Kayak waktu itu ada film apa gitu saya lupa gitu. Film jadi kayak bener film Iya. dia tuh kayak masuk ke kutub, pas setelah dia keluar dari kutub kayak kehidupan beda gitu. Kayak ini Film contohnya apa ya, saya lupa. gorila aja kayak gitu nggak sih? Cuman kalau gorila masuknya ke beda alam. Kong yang Gila loh, King Kong. King Kong versus ini ya. Kok gorila sih? Betul kan kayak gitu, Iya, iya. kayak kan apa pokoknya di bawah Iya, bumi, kayak gitu. bumi itu ada lagi Ada kehidupan lagi kayak gitu. Sejujurnya aku suka banget sih yang gini-gini ya guys. Sampai aku kayak penasaran, kita gali nggak sih? Kita gali nggak sih ke bawah? Terus. Penemu kedua tuh si Edmund Halley atau penemu komet Halley yang biasa muncul 76 tahun sekali. Sama dia mengusulkan bahwa di bumi ini tuh ada terowongan tersembunyi gitu yang sebenarnya tuh bisa dimasukin gitu. Bisa masuk ya. Oh my god. Tapi aku kepikiran loh teh, kalau misalnya kalau ada keluar masuk gitu ya, kenapa kita nggak ketemu sama orang-orangnya gitu? Nggak ketemu sama orang-orangnya? Orang yang dari bawah. Lah, Kalau kita bisa akses, kenapa yang bawah nggak? yang bawah nggak ke atas. Iya. Itu dia ya. Teorinya nggak tahu nih. Apa nih? Dia menyebutkan bahwa kehidupan di bawah tuh sangat modern, sangat teknologi banget. Selalu gitu ya? Iya. Bener nggak sih yang diomongin orang-orang, maksudnya sama orang ini gitu? Terus dia masuk beneran? Atau sekedar Dia masih menggambarkan. Gitu. menggambarkan kan? Nah, di bawah bumi itu ada namanya negeri Agartha atau Sambala yang disebut sebagai kerajaan tersembunyi bawah tanah. Makanya waktu itu sempat ada map kelebihan, bukan kelebihan, maksudnya isinya tuh ini. Tapi nggak tahu ya. masih nggak Konspirasi tahu lah. kan. Aku tuh suka kesel yang gini-gini tuh sebenarnya. Kayak pengen ngebuktiin sama diri sendiri ya, pengen buktiin sendiri gitu loh. Dan kehidupan di Agartha tuh kayak kalau misalnya di film-film kayak fantasi gitu loh. Iya, selalu Kalau gitu. misalnya nonton Narnia kayak gitu modelnya. Aku nonton. Wah, gila ya. Bener nggak ya? Itu jadi mes. Apa? Kalau bener mau pindah. Mau. Ada mobil terbang. Iya. Nah, Agartha itu dipercaya sebagai kerajaan rahasia di bawah bumi. Nah, Iya. makhluk-makhluk yang cerdas dan bijak. Jadi sama aja kan kayak Saranjana kan? Tak kasat mata kan? Iya, Jadinya makanya jatuhnya, ya kan? Tapi kalau Saranjana kayaknya nggak di bawah tanah deh. Iya, maksudnya Iya. nggak di bawah tanah, maksudnya kayak beneran ada kota tapi Tapi hanya kasar. orang-orang terpilih. Kalau Saranjana kan, kayak sebenarnya memang ada kerajaan, tapi kita jatuhnya jadi ke mistis lagi Mistis, gitu. ya. Nah ini juga kayak salah satunya juga nggak sih? Dan ini yang selalu aku ulang terus guys, kayak bener nggak ya? Ya. Oh my god, kayak penasaran banget nih. Cuma kesimpulannya adalah bahwa Agartha itu masih menjadi mitos. Yes. Rata-rata tuh menjadi simbol misteri gitu. Ya, masih belum dipastikan ya. bener adanya, ya kan? Terus. Beberapa tempat yang diklaim sebagai pintu masuk Agartha. Tadi apa pertama kutub utara, kutub selatan. Yes. Nah, yang kedua gua bawah tanah di pegunungan Himalaya. Himalaya itu di mana? Gunung paling tinggi. Paling tinggi ya. Oke, terus? Dan yang ketiga di beberapa lokasi di Amazon dan di Mesir. Tuh, Indonesia kok nggak ada? Iya. Apa karena di tengah-tengah apa gimana? Iya ya. Sedih amat. Padahal Indonesia banyak budaya gitu kan, banyak yang Iya. masih belum tahu juga kan. Betul. Nah, yang kedua ini yang sering biasa ada di film-film nih, yaitu Atlantis. Ya. Oh iya. Wow, so pretty. Aku nggak tahu sih kayaknya. Atlantis nggak tahu ternyata. Itu di Ancol. Iya beda. Beda dong. Beda dong. Yang SpongeBob kan ada kota Atlantis tuh. Lupa. Yang raja ini tahu nggak yang megang Putri Iya. Duyung? Yang dapat itu Itu apa? Bapak sama anaknya megang ini yang tongkat ketiga. Lupa. tiga gitu. Poseidon. Udah lupa. Katanya tidur nonton SpongeBob. Lah, ya kan tidur ya. Bukan nontonin. Nah, Terus.
Atlantis adalah sebuah pulau besar yang dengan peradaban maju, namun tenggelam ke dasar laut akibat bencana alam. Berarti memang ada. Benar ada. Benar. Kita masih kayak cerita aja gitu, paham gak sih? Cerita peradaban. Iya kan, cerita peradaban dan belum tentu benar juga kan? Dan mengklaim bahwa Atlantis itu sebenarnya masih ada, namun tersembunyi dari pandangan manusia. Kan selalu gitu. Dan berada di dimensi yang berbeda. Dan menyebutkan bahwa Atlantis itu dengan penduduk yang makhluk yang cerdas dan lebih berinteraksi dengan manusia di zaman kuno. Nah, kalau gitu ya, hampir rata-rata pasti kayak orang-orangnya tuh cerdas semua gitu. Terus Lokasi yang ditunjukkan itu bahwa Atlantis berada tersembunyi di Samudra Atlantis, di Mediterania dan bahkan Antartika. aku sih penasaran banget ya. Kayak gini-gini kayak coba aku yang masuk. Takut sih, nanti gak bisa balik lagi ya. Takut stuck di dalam. Terus, Atlantis ini digambarkan sebagai kerajaan dengan kekuatan maritim yang besar, memiliki banyak kepulauan, istana besar, kuil yang indah, dan teknologi yang maju. Bahkan dinding-dindingnya dinding dari bangunan tersebut terbuat dari emas, perak, dan tembaga. buh. Kayak film ini teh apa tuh? Aquaman. Aquaman. Iya, aku amin. Lupa Lah, kalian pernah nonton ya? nonton. Kan itu kayak kotanya di bawah laut. Iya, gitu. Atlantis itu emang Atlantis. Ya di bawah laut. Oh iya di bawah laut. Kayak gitu. Tapi kan tenggelam. Nah, iya waktu itu. Emang Oh, Baru connect data. maaf. Emang di bawah. Iya. Kan ada itunya juga kan ya? Apa sih kendaraannya? Kan? Kendaraannya Ada. juga ada. Iya. Kan dia juga teknologi maju kan. Iya. Lah berarti dia kan udah tenggelam, tapi tetap hidup di tenggelam gitu? Atau? Kalau versi filmnya kan masih ada kehidupan gitu kan. Ini kan kalau namun dari cerita Nah, kayak kota mati. tetap kan, berarti kayak tetap nggak di air kan? Ah, ya. Nah, Atlantis ini diperintahkan oleh Raja Atlas, putra Poseidon, dewa laut dari Yunani. Tadi benar tadi kayak gambaran tuh kayak Aquaman. Aquaman, iya benar-benar. Ini peradabannya. Beuh, ini hanya ilustri. Ilustri nggak tuh? Kasih. Ilustrasi. Ilustrasi. Antara ilusi sama ilustrasi. Iya. Ya udah sih ya. Ngerti tapi kan? Ya udah. Buat Terus, kita yang terus. sering amat aku ngerti. Terus. Karena saking populer cerita ini tuh bahkan ya itu disungguhkan dalam bentuk komik, film. Ya benar. Kenapa dia tenggelam? Karena penguasa-penguasa di Atlantis itu lebih ke arogan, serakah gitu. Maka si Zeus nih, dewa petir, menghancurkan hingga tenggelam. Paham. Chidori, wajah. Chidori. Aja ngapain itu? Dasar. Jadi aku tuh sebelumnya tuh jujur ya, aku tuh memang kurang ilmu banget ya guys. Karena aku sama almarhumah mama tuh kalau diceritain selalu puter terus tentang nabi, apapun itu selalu diceritain nabi. Sampai akhirnya aku ketemu Jeffrey dan aku baru tahu ternyata ada Zeus, ada Poseidon, terus ada berapa tuh? Ada 5 apa 6 gitu. Udah 6 sampai 7 gitu dewa itu. Ya pokoknya dewa-dewa ya kan, dewa-dewa aku tuh jadi tahu kan. Terus sampai aku juga nonton film tentang kayak gitu guys. Akhirnya aku jadi tahu lah tentang ya dewa-dewa kayak gitu. Kayak kalau aku kan selalu aku bilang ya aku percaya nggak percaya, tapi kayak keren kayak ya. ada petir, air, angin gitu ya, api ya, kayak keren aja gitu. Kayak kalau beneran ada sekarang nih gitu kayak mama takut ya gitu. Terus. Udah nih yang ketiga. Oke. Nah, yang ketiga tadi disebutkan sih. Apa tuh? Ketiga adalah Saranjana. Ini baru di Indonesia, guys. Ini film ya. Nah, Saranjana itu berasal dari masyarakat Kalimantan, yaitu khususnya wilayah Kota Baru dan Pulau Laut. Kota ini digambarkan sebagai kota yang memiliki teknologi canggih, infrastruktur modern, dan pemandangan yang sangat indah. Masyarakat di sana dikatakan hidup dalam kesejahteraan dan kemakmuran. Yap. Namun, kota ini tidak dapat dilihat oleh sembarangan orang. Sembarangan orang. Yes. Hanya orang tertentu yang memiliki kekuatan dan hubungan spiritual dengan kota tersebut. Orang tersebut ya. Nah ya. Jadi aku penasaran banget guys. Sumpah aku sejujurnya penasaran Paul ya guys. Penasaran banget sama Saranjana karena dekat di kita.
gitu. Kayak sampai akhirnya cerita ini sebenarnya udah lama banget. Aku juga udah tahu udah lama banget sampai akhirnya dibikin film. Terus sampai di mana juga aku kayak apa aku kesana ya? kayak saking penasarannya kayak walaupun kita nggak punya mata batin, terus kayak nggak bisa ngelihat, tapi seenggaknya tuh kayak pengen tahu aja gitu kayak suasananya akankah nanti akankah kayak suasananya memang kayak beneran gitu. Kayak ya itulah aku kayak kalau udah penasaran, aku tuh pengen banget ngebuktiin gitu guys. Kayak waktu itu juga ada yang diwawancara ya, yang viral diwawancara. Apa tuh? Nggak tahu. Penduduk Saranjana katanya ya. Penduduk Saranjana. Sampai KTP-nya. Sampai KTP. Oh, aku sempat lihat. Kalau aku yang video itu yang ibu-ibu lagi ngerekam anaknya, terus pas geser ke sana tahu di Kota Saranjana. Oh. Kelihatan ada mobil pada terbang, ada yang Emang iya? Iya. Editan kali. makanya kan Karena itu HP biasa seperti HP lama, HP HP lama jadul gitu tuh. Iya kan? Kenapa selalu gitu ya? Terus? Pokoknya karakter dari Kota Saranjana itu gaib. Ya, Hanya mistis ada di jadinya. dimensi lain ya. Dimensi lain. Penduduknya juga sering digambarkan sebagai makhluk halus atau manusia yang tak kasat mata. Tapi tahu nggak? Kalau Saranjana, aku percaya. Karena kan memang kita ini kan hidup di ada dimensi lain gitu kayak. Dan dengannya ada cerita kayak gini, mau orang nggak percaya gitu ya, kayak paling ngarang cerita gitu. Tapi nggak tahu, aku kalau di Indonesia tuh selalu percaya aja gitu. Kayak kenapa ya, nggak tahu ya, kayak mungkin kalau misalnya aku orang pintar, orang yang bisa lihat, mungkin aku juga kayak bakal emang iya kok gitu loh, paham gak sih? Karena gini deh, misal ya, contoh orang-orang yang melihat Saranjana, orang-orang yang melihat mistis-mistis kayak gitu, dia berusaha meyakinkan orang, tapi orang nggak bisa percaya secara langsung, ya dong? Karena nggak bisa, cuman dia doang yang bisa. Itu loh, jadi yang kayak aku kalau misalnya ada orang yang tentang Saranjana yang ini, ya aku percaya sih, gitu. Terus. Ada beberapa kejadian aneh nih. Salah satunya tuh kayak, di situ kan ada di Kalimantan itu ada pabrik atau perusahaan alat-alat berat ya. Nah tiba-tiba tuh ada yang orderan. Cuma ke Kota Saranjana dan dikirim, tapi itu barang itunya alat beratnya cuma nggak sampai Nggak sampai ya barangnya cuma maksudnya Alamatnya bukan alamat sini ya alamatnya alat Saranjana, cuma kayak apa sih, orang pabriknya tersebut kayak percaya aja gitu, makanya dikirim tuh alat berat ke Kota Saranjana. Cuma berarti ada orang yang ke situ dong, mesen gitu. iya, cuman ya itu nggak nyampe karena nggak masuk mata. Iya, bingung kata-kata. Lah, mana Mana yang order ini gitu. makanya setelah diselidiki tuh tidak ditemukan siapa-siapa gitu. Siapa yang memesannya nggak tahu gitu. Nah, berarti dapat cuan dong. Dapat cuan dong. Nggak tahu ya, Nggak tahu apakah tuh. uangnya jadi daun? Iya. Kok jadi takut sih? Jadi horor. Jadi horor. Ya nggak tahu kan? Iya juga sih. Nggak dikasih tahu juga Iya. kan? Yang nggak dikasih tahu juga. Ada juga orang-orang yang tiba-tiba hilang setelah mereka mengaku dibawa ke Saranjana atau yang tidak pernah kembali gitu. Namun ada yang mengaku tadi dari Saranjana cuma tiba-tiba hilang ingatan. Oh pas nyampe sini hilang, Hilang, nggak iya. ingat. Yes. Dan memang kayak aku sih percaya kayak misalnya kita masuk nih ke Saranjana. Nah, di sana tuh pasti ada perjanjian. Kayak misalnya lu mau netep atau nggak mau nih. Nah, kemungkinan kayak kalau lu netep ya nggak bisa balik lagi, udah tetap di situ jadi warga situ. Tapi jadinya ya jadi mistis-mistis. Ya kayak gitulah, perjanjian jin, perjanjian gitu-gitulah gitu. Karena kan itu kerajaan juga kan. Iya. Terus kalau misalnya keluar ya mungkin bisa jadi ya langsung dihapus Dihapus ingatannya. Karena kan kayak bahasanya gini ya, itu udah jadi rahasianya mereka nggak sih? Kalau misalnya kita tahu semua, kayak bahasanya mungkin kayak mereka takut kayak apa kita nanti bakal diserang ya gitu loh. Karena ya maksudnya kalian udah pasti tahu, maksudnya kayak ya, ada indigo, ada orang-orang pintar gitu, walaupun ya walau alam bener apa enggaknya, tapi kan kita kan nggak ada yang tahu ya kan gitu. Terus Ada salah satu foto penampakan yang menggambarkan Kota Saranjana. Jadi dia tuh foto malam-malam, backgroundnya tuh sebenarnya laut kosong gitu. tapi itu di kota itu Dia foto di kapal laut. Belakangnya kosong, laut doang, kosong gitu. tapi itu jadi Cuma ada kota-kota ya. kota, iya. Pas kena flash kayak ada kota belakang. Iya. Itu bisa editan sih. Iya ya. Aku sempat lihat yang ini. Ya gimana ya? Aku sih nggak tahu ya.
Aku tuh percaya nggak percaya, udah aku bilang kan. Kudu lihat langsung pasti ya. Iya, aku mah, sumpah. Ya, pada kesimpulannya adalah Kota Saranjana adalah salah satu kisah mistis yang ada di Indonesia gitu. Cerita rakyat lah, cerita rakyat Kalimantan gitu. Dan masih misterius juga dong pastinya ya. Kayak belum dipastikan benar adanya gitu. Ceritanya masih mitos dan Masih mitos. belum ada kebenaran yang menunjukkan kotanya ada gitu. Iya. Sebenarnya kerajaan gak cuma Saranjana doang gak sih? Iya, Banyak kan ya? banyak lah pasti nggak sih? Laut Selatan. Iya, itu udah pasti. Kerajaan Laut Selatan. Terus yang katanya di tol ada kerajaan tuh. Iya, yang tol itu kan. Ya, itu Banyak memang, banyak. Cuma kan nggak bisa kita lihat. Yang keempat nih, Eldorado atau Kota Emas. Eldorado. Eldorado. Asal pernah denger apa di mana ya? Eldorado. Eldorado atau sebelumnya adalah Manusia Emas adalah kota legend yang paling terkenal di Amerika Selatan, menceritakan tentang kota atau kerajaan yang dipenuhi dengan emas dan kekayaan yang tak terbayangkan. Jadi memang suatu kota itu isinya emas, harta yang tertimbun gitu. Karena kisah ini memicu banyak ekspedisi, terutama para penjelajah Eropa dari Spanyol yang terobsesi dengan harta karun. Kan dulu sering banget tuh kayak orang-orang yang mencari harta karun. Iya benar. Nah, salah satu tujuannya ke sini, ke Eldorado ini. Dan itu dimensi lain juga. Ini ada aslinya. Demi apa? Ada aslinya. Bohong. bisa didatengin sama kita gitu. Bisa dulu waktu itu. Oh waktu itu. Nggak, berarti sekarang udah nggak ada. Nah itu, cuma emang pernah ada. Jadi itu Eldorado itu sebenarnya aslinya itu sebenarnya tradisi. Nama Eldorado tradisi penduduk asli dari Kolombia modern. Yang dilakukan itu oleh penduduk namanya Muisca. Sering berjalannya waktu, Eldorado berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Jadi kayak orang tuh dilebih-lebihkan gitu. Yap. Karena dia dikenal sebagai kota emas. Jadi banyak yang melebih-lebihkan kisah tersebut Kisah gitu. iya. Pasti kayak gitu nggak sih? Awalnya itu cuma kayak ritual ritual. Jadi ada penduduk musika itu kayak ritual musik dia kayak ya kayak adat lah, semacam kayak ritual adat gitu. Cuma di situ tuh ada danau yang dimana kalau misalnya dia setiap ritual dia mempersembahkan kayak barang gitu. Cuma barang zaman dulu kan terbuat dari logam ya, logam, emas. Nah, jadi setiap ritual mereka tuh harus ngasih satu minimal gitu ke danau tersebut. Nah, mungkin karena salah satu ada beberapa penjelajah Eropa yang menemukan harta karun itu, dia menganggap bahwa di sini tuh ada kota yang tertimbun, dianggap sebagai kota yang tertimbun gitu, kota emas gitu. Padahal itu zaman dulu orang masih ke situ emas gitu Iya. kan. I see. Tapi memang aku penasaran, semua sih yang misterius tuh selalu jadi penasaran dan kayak selalu excited gitu untuk cari tahu gitu ya, walaupun kayak kita nggak bisa cari tahu kebenarannya gitu kan. Sampai kayak piramid aja tuh aku kayak katanya kan di bawah-bawahnya tuh kayak dibikin sama alien lah atau apalah gitu-gitu kan, kayak di depan mata kayak penasaran gitu ya. Tapi kayak yang jadi penasaran kadang suka gini loh, kayak misalnya di gua-gua ada ukiran-ukiran memang yang selalu ada di film-film, paham gak sih? Nah itu kayak gitu, kayak bahwa kayak ternyata memang ada alien lah gitu kan, entah misalnya emang ada kota inilah atau inilah gitu, kayak misterius banget. Sumpah jujur kayak kenapa selalu di zaman dulu gitu? Kenapa nggak zaman sekarang gitu kan? Kayak zaman sekarang kita viralin gampang banget. Kalau zaman dulu nggak ada kamera, nggak ada buat bukti bahwa ini loh zaman dulu tuh gini. Kayak contoh aja tentang Nabi Adam sama Hawa aja kita nggak tahu kebenarannya, yang sebenar-benarnya. Walaupun kayak misalnya kita sudah tahu nih gitu kan kisahnya seperti apa dan gimana gitu kan. Tapi kayak maksudnya nggak ada bukti bahwa kayak misalnya ini kita rekam. Kalau zaman sekarang kan kayak apa-apa dikit-dikit kan nih buat bukti nih. Ini ada ini nih atau fenomena apa nih kan. Sekarang kayak udah banyak juga kan kayak fenomena apalah sampai jadi ada virus lain kayak viralnya tuh udah gampang gitu. Tapi kayak zaman dulu mereka nggak bisa membuktikan untuk masa depannya gitu loh. Kayak mungkin cuma bisa ya itu kan jadinya kayak ngegambar di tembok atau apa gitu. Nah ini danau yang disebutkan tadi namanya Laguna de Govita, danau suci di Kolombia di mana ritual Eldorado dilakukan. Terus sampai sekarang nggak tahu ya. Biasanya suka gitu kan kayak di negara-negara mana? Tersembunyi kali ya. Oh ya mungkin ya karena mungkin jauh juga entah kali itu ya. ada atau enggak
apa sekarang gitu. Iya bener. Nah itu para penjelajah memburu harta karun dan mencoba mengeringkan danau tersebut. Danau dikeringin. Disedot. Kemana tuh? Terus ada nggak? Nggak ada. Ada gambaran danaunya. Oh, ada danaunya. Bayangin danau Danau segini biasa sih. dikeringkan, dikuras. Terus bisa dikuras? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya cuma itu Tapi gara-gara dia. dia mah dikurasnya pakai gayung kali. Lah, Pakai sendok. aduh sendok lebih lagi ya. Nggak bisa airnya ya. Nggak bisa dikuras. Walaupun mereka berhasil menemukan beberapa artefak emas di dasar danau, tetapi upaya untuk mengeringkan seluruh danau tidak akan pernah berhasil. Meskipun beberapa harta ditemukan, jumlahnya jauh diharapkan gitu. Iya. Bagus gitu ya danaunya ya. Buletan gitu lagi. Kesimpulannya adalah bahwa seperti legenda lain, cerita ini berakar dari realitas dan akhirnya menjadi mitos dan legenda rakyat gitu. Iya. Sementara ritual dan budaya muisca itu nyata. Cuma kotanya yang masih. Kotanya aja. Kalau budaya emang ada. Emang budaya berarti emang ada kan. Aku yakin sih masih, kalau budaya pasti sampai sekarang nggak sih, ya kan? Nah, Dan ada. di Indonesia juga ada Tangkuban Perahu. Nah, Itu juga kan nggak tahu kan. Iya tuh Sangkuriang. Terus yang Maling Kunda. Banyak sebenarnya. Itu Legenda, jatuhnya misterius juga. Iya. cerita Karena- rakyat ya. Iya cerita rakyat ya kan, kayak di kita-kita, terus juga kayak Prambanan. Pokoknya sebenarnya banyak di Indonesia ya. Ternyata banyak juga. Cuman di Indonesia jadinya di tempat jadi wisata, paham gak sih? Tempatnya ada, cuma ceritanya ada. buktinya ada, cuma ceritanya nggak tahu. Ceritanya tapi nggak tahu kan. Iya, jadi makanya masih misterius gitu kan. Iya. Gitu. Terus Ini ada beberapa film yang menggambarkan si Eldorado. Kalau misalnya kita nonton film itu emang beneran ada apa sih? Digambarkan digambar kayak pelukis ya. gitu. Nah, Ini film lama sih, judulnya Go. iya. Nah yang terbarunya mungkin Teteh pernah nonton. Oh iya. Gambarannya kayak gitu. Iya. Di film tersebut tuh menggambarkan, tapi dua film kan banyak ya film tentang Kota Emas kan. Cuma dua film ini tuh yang menggambarkan hampir mirip. Hampir mirip. Bahkan sampai ada suku yang tadi tersebut. Iya. Masih musik. Itu tuh. Anak lagi zaman sekarang tuh udah canggih banget ya. Jadi kayak mau kita bikin, ya udah kayak pakai green screen, blue screen, hasilnya jadi kayak nyata. Kayak makanya kenapa aku suka banget film-film fantasi, film-film yang kayak bukan nggak ada, mungkin ada tapi kita nggak tahu ya gitu. Tapi kayak nggak tahu, kayak seneng aja gitu liatnya, kayak fantasi kayak gitu tuh, kayak di tempat apa di dalamnya ada kota kayak gitu-gitu, kayak lucu banget gitu. Makanya kalau beneran ada tuh aku pengen masuk gitu. Dan kenapa selalu orang luar ya yang gambarin ya? Yaps, itu. Kenapa harus bule-bule? Kenapa harus Bikin orang film luar? gitu. Nah yang terakhir adalah Machu Picchu atau Kota Langit. Ini aku pernah lihat. Ini beneran ada nggak sih? Beneran ada. Beneran ada kan? Iya, aku pernah lihat nih. Machu Picchu adalah situs arkeologi yang terkenal di salah satu di ikon budaya Peru, terletak di pegunungan Andes. Peru. Machu Picchu dikenal sebagai kota yang hilang. Berarti sekarang nggak ada gitu? Ada. Gimana sih? Apa Tapi ya? runtuhannya doang. Runtuhannya doang gitu. Runtuhan itunya doang kan? Berarti dulu tuh sebelumnya ada kota, Kota. Sekarang cuma kayak batu-batuan doang gitu. batu-batuan kan? Iya. Ada kehidupan Ada kehidupan ya. sebelumnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tempat ini berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan atau pusat keagamaan. Nah ini suku Inca. Iya. Iya, saya itu udah. Play aja. Ini orang yang di kehidupan itu. Iya, di Machu Picchu ini. Machu Picchu terkenal karena teknik konstruksi yang sangat maju. Bangunan-bangunan di sana terbuat dari batu yang dipotong dengan presisi. Memiliki makna religius seperti kuil matahari. Nah, jadi ada tempat buat pusat keagamaannya yang buat nyembah matahari. Buat nyembah matahari. Wow. Dipercaya pokoknya itu tuh bebatuan yang udah dari lama. Iya. Gitu. Nah, tempat ini tuh menarik jutaan wisatawan setiap tahun. Jadi tempat wisata lah. Sama Iya, jadi kayak, tempat wisata kan. Iya, kayak di ujung-ujungnya tempat wisata juga. iya ujung-ujungnya. Karena kan ada cerita. Ya itulah tugasnya tour guide. Adanya tour guide tuh itu loh. Kalau misalnya kita liburan nggak ada tujuan, buat apa gitu kan kalau nggak ada cerita gitu. Wah, kayaknya kita kurang sih, harusnya 10 misalnya. Gila berapa jam ya. Aku selalu bilang aku
percaya nggak percaya. Cuman yang terakhir kan memang udah memang adanya itu Beneran udah gitu. beneran ya itu udah pasti percaya dong. Kayak soalnya ada nih gitu, tempatnya ada nih. Nah kalau yang kayak gini tuh sebenarnya banyak banget nggak sih? Banyak banget di berbagai negara yang udah pada runtuh, udah pada rusak tapi dibiarkan ujung-ujungnya jadi wisata gitu. Tapi ya aku sih sejujurnya aku kalau misalnya liburan lebih suka ke kayak gitu-gitu. Contoh kayak museum, terus juga tempat-tempat sejarah, terus tempat-tempat yang kayak gini. Pokoknya kalau misalnya keluar negeri kemanapun pasti yang selalu aku inginkan yaitu gitu. Karena kayak ilmu juga buat kita, terus kayak mau bener atau enggaknya tapi seenggaknya tuh kayak kita melihat secara langsung gitu kan. Iya, dan memang walaupun kayak misalnya kadang ini ada di replika lah, diulang lah atau apalah gitu kan. Kadang di museum juga gitu kan. Dulu ingat banget waktu ke museum kisah-kisah Nabi, kalau nggak salah deh. Dan memang di Turki itu ada beberapa barang-barang yang ya entah baju dan lain-lain. Tapi kan itu walau alam ya, itu bener apa enggaknya nggak tahu. Tapi kayak aku tuh suka banget yang kayak gitu. Kayak pokoknya melihat secara langsung kayak sendalnya gitu kan. Dibandingkan kayak, ini kita jalan-jalan, yuk kita ke mall. Ya, aduh. Dan makanya aku tuh tidak sejalan sama Jeffrey. Jadi kalau misalnya kita liburan, makanya aku tuh nggak mau ya. Sekarang ini aja Jeffrey tuh lagi ke Jepang, tapi aku nggak ikut guys, karena biar keluarga Jeffrey aja. Karena kalau Jeffrey itu tipe orang yang memang suka jalan-jalan. Aku pun sama, aku suka jalan-jalan. Tapi aku kalau jalan-jalan cukup di umroh aja. Kayak maksudnya mau jalan jauh, mau ke tempat apa yang jauh gitu, di umroh aja gitu. Tapi kalau misalnya jalan-jalan kayak walaupun misalnya di Eropa nih kemarin, suka. Karena apa? Karena ngumpul sama keluarga. Alhasil tidak kayak males, nggak gitu loh, kayak nggak ya jadinya ya ke bawah happy lah, ke bawah senang gitu. Tapi kalau udah sama Jeffrey tuh udah masuknya kemana? Ke mall, ke tempat toko-toko apa gitu. Tapi maksudnya bukan berarti aku nggak suka ya. Pokoknya selama itu sama orang-orang yang aku sayang, apapun itu akan aku lakukan dan apapun itu akan ikut senang gitu. Jadi ya sebenarnya nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau misalnya aku sendiri sukanya ya kayak gitu guys, kayak ke museum-museum atau apapun. Jadi kayak setiap sedikit ngelihat ya ada museum ini pengen deh gitu. Bahkan maksudnya di Jakarta aja sebenarnya banyak banget museum. Tapi karena nggak ada partner, karena nggak ada yang kayak sama-sama excited, jadinya aku jadi yang ya udah deh nanti aja lah gitu. Sesempatnya aja. Jadi aku bukan yang obses banget harus banget kayak gue harus kesini, gue harus kesini, enggak. Tapi kalau misalnya aku lagi kesini, kayaknya aku harus banget deh kesini gitu. Kayak gitu guys. Jadi kayak ini 5 misteri. 4 sih, ini mah 4 misterius. 4, satunya mah bener. Gak misterius. Oh, iya. Maksudnya bener adanya Bener gitu kan. Walaupun gak tahu ya si ceritanya seperti apa gitu. Tapi tetap aja itu misterius ya guys. Karena belum tentu bener juga kan kayak si ceritanya ini. Karena kan balik lagi semuanya cerita yang di 5 tempat ini tuh semuanya pada zaman dahulu semua ya, zaman bahula semua, yang dimana tidak bisa kita pastikan bener apa enggaknya. Kita aja nggak tahu nih sebenarnya, emang kita udah ada yang udah ke bulan, ke Mars, kemana-mana lah, nggak tahu tuh bener apa enggak kayak gitu-gitu. Kayak sebenarnya banyak banget yang buat aku tuh kayak bener nggak sih gitu, yang selalu jadi debatan manusia nggak sih? Itu aja gitu loh, kayak bumi aja bulat apa datar? Ya nggak tahu deh perdebatannya siapa nih ya, bumi bulat apa datar ya kan? Oke guys, itu dia 5 misteriusnya ya. Siapa tahu kalian punya cerita apa gitu yang mau diceritain, boleh guys. Siapa tahu nanti kita bahas terus, atau misalnya suruh bahas siapa gitu ya. Ya udah guys ya, terima kasih buat kalian yang nonton. Semoga bermanfaat. Bye bye.